Bisa nggak sih virus corona ini tanpa gejala? Bisa. Dan ini yang paling kita bahayakan, yang orang yang tanpa gejala. Karena kenapa? Dia tidak ngerasa sakit dan dia pasti ingin kabur gitu loh. Jadi sih nggak mau isolasi diri. Kayak ceritanya kemarin ada pasien, dia merasa sehat, dia orang dalam pengawasan, nanti ada orang bagian atau dia dalam pengawasan, intinya dia suspek corona, kabur dan dia merasa baik-baik saja. Di Jakarta juga kasusnya kayak gitu, dia merasa baik-baik saja, dibantu sama keluarganya, kabur karena dia ngerasa diasingin. Sebenarnya bukan diasingin ya, buat kepentingan diri dia sendiri sama keluarganya sebenarnya. Yang paling intinya di sana. Pendatang tapi. Rata-rata pendatang, tapi sekarang kasus kita ini sudah bukan pendatang lagi, sekarang sudah transmisi lokal. Transmisi lokal itu jadi dapatnya itu di Indonesia sendiri, bukan di luar lagi, dari Indonesia sendiri udah dapat sekarang. Itu jadi masalahnya, itu masalah kita sekarang. Terus nanti ada apa namanya? Nanti kalau yang daerah-daerah yang terdampaknya bisa baca aja ya di Kemenkes energinya. Nanti di sana ada daerah mana yang terdampak. Jadi biar kita nanti tentuin nanti mana yang termasuk dalam pasien dalam pengawasan sama orang dalam pemantauan. Ya, gejala udah, sekarang kita masuk ke kriteria pasiennya. Kriteria pasien pertama, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini dia harus ada gejala, pertama demam atau ada riwayat sebelumnya. Walaupun dia sekarang udah gak demam, tapi kemarin dia demam, kita udah bisa dia ke sana ya. Terus kedua, batuk pilek atau nyeri tenggorokan tadi. Terus pneumonia ringan hingga berat. Terus dan minimal satu dari memiliki riwayat perjalanan ke Cina atau wilayah yang terjangkit. Terus petugas kesehatan dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran nafas berat yang tidak diketahui penyebabnya, etiologinya, penyakitnya tanpa memperhatikan tempat tinggal atau riwayat bepergian. Itu maksudnya ini yang terbaru ya, kalau yang ini kriteria yang baru ini maksudnya kita ini kan rentan sekarang, belum nanti kita kan nggak tahu, walaupun kita kan banyak merawat pasien yang sesak napas, kita nggak tahu dia bepergian apa enggak. Jadi biar nanti kita APD kita jaga gitu. Nanti gimana caranya kita biar kita bisa tutup manajemen buat APD kita nanti. Biasanya harus kita buat. Nanti saya jelasin gimana APD-nya. Terus yang jadi masalah, pasien corona ini kalau dia ada imunokompromis, contohnya misalnya kepada HIV itu yang gejalanya malah makin gak khas. Itu jadi permasalahannya. Terus juga gejala yang bingung, yang paling membingungkan itu ketika pasien bergejala kayak seperti demam berdarah. Jadi klinisnya itu sama seperti demam berdarah, tapi sebenarnya dia corona. Nah, yang jadi masalahnya kita sekarang di sini, sekarang ini kita lagi sebagian besar daerah, kalau kita belum ditentukan ya KLB-nya, sebagian besar daerah sudah terjadi KLB demam berdarah dan kematiannya sudah banyak. Dan sekarang lagi ditambah lagi corona, jadi ada dua penyakit dengan virus yang berbeda tapi gejalanya sama, jadi itu yang membingungkan. Jadi bisa saja ketukar gitu loh, kita ngiranya ini demam berdarah tapi ternyata dia itu sebenarnya corona. Jadi benar-benar hati-hati, makanya kita nggak bisa membedakan gitu loh. Emang demam berdarah juga ada batuknya? Apa? Kan kalau dia ada infeksi sekundernya dia bisa batuk. Dia mirip, gejalanya mirip sebenarnya, ada kadang-kadang cuma nyeri otot gitu loh. Sama, corona juga nyeri otot, jadi sama-sama viral soalnya, sama-sama penyebabnya virus, cuma bedanya kalau dia ditularin melalui nyamuk, kalau kita ini kan yang corona ini melalui droplet. Ya itu yang pengawasan ya, jadi sepakatnya yang pengawasan paling penting itu dia itu ada demam, batuk pilek dan gejala pneumonia, sesak itu dengan dia itu pernah perjalanan ke Cina atau negara yang terjangkit. Jadi nanti dilihat perkembangannya ya di Kemenkes Emerging itu ada. Jadi negara apa yang terjangkit itu ada soalnya banyak. Jadi tinggal dilihat aja. Misalnya dia kurang dilihat di sana, dicek gitu. Terus petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama seperti orang yang dirawat. Entah dia mau pergian atau enggak, itu udah kita curigain gitu. Ya. Terus kedua ini yang terus ada
kita maksudnya kita ada paparan kontak erat sama ada yang namanya kontak erat. Kontak erat ini ada yang ringan sama yang berat. Nah, kalau yang kontak ringan itu adalah orang yang kita kontak sama orang dalam pemantauan. Contohnya kayak sekarang kita ini semua kita di sini ini sudah termasuk dalam orang dalam pemantauan, tapi yang kontak ringan. Karena apa? Kita ada pasien satu di sini. Karena kita kontak. Walaupun dia cuma pokoknya dari depan sampai akhir, kalau dia udah masuk ke puskesmas termasuk dalam ODP yang sebenarnya sih kayak gitu. Tapi terutama yang kita ini, karena kan kita nggak tahu. Beli masker dulu gitu. Karena kan kita nggak tahu nih pasiennya ini kan Punya pasien nggak Pak dokter? Pasiennya punya pasien nggak? Oh, iya. Misal dari terjangkitnya sampai hari keberapa kayak demam berdarah. Ada pasiennya nanti dijelasin. Bu dokter jelasin dulu. Terus bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan konfirmasi suatu negara. Riwayat kontak dengan hewan penular. Jika penular sudah teridentifikasi, tapi sekarang belum sampai saat ini belum ada teridentifikasi penyebab dari binatangnya itu apa. Terus riwayat keluhan. Kalau keluhan kayaknya jarang sih. Jadi masalah itu sekarang yang banyak. Yang kalau untuk sampai sekarang yang laporannya yang banyak itu pertama orang balik dari Jakarta. Ini Jawa ya. Jawa, Kalimantan, Kalimantan sama Bali itu yang banyak. Ya. Tapi kalau Kalimantan nggak semua Kalimantan. Dia tuh kalau yang Kalimantan Barat, Pontianak, yang Kalimantan itu yang kalau dia pergi ke sana kita curigai dan itu harus dipantau. Ya. Itu orang dalam pengawasan. Kalau orang dalam pemantauan, gejalanya sama, gejalanya itu sama. Terus dia itu pernah pergi di sana tapi dia tidak pernah kontak gitu loh sama orang yang kemungkinan bisa menularkan, atau enggak bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi dari luar. Jadi misalnya kalau ada di rumah sakit Selok ada yang positif, terus orang yang bekerja di sana walaupun dia tidak masuk ke anunya sudah termasuk dalam orang dalam pemantauan dalam kota ringan ya, enggak walaupun dia ya, walaupun enggak langsung ya. Intinya perbedaan pengawasan sama pemantauan nanti bisa dilihat di tabel. Nanti ada di tabel di warna, kita pakai yang warna biru aja ya, yang edisi 3 yang warna biru. Nanti di sana ada tabel halaman berapa tadi ya.